Assalamualaikum saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya. Hari ini usia bangsa kita, usia Indonesia tepat 78 tahun. Jadi untuk itu tetap kita jaga api kemerdekaan ini dengan meneriakan merdeka, merdeka, merdeka. Untuk video kali ini saya buat khusus untuk saudara sebangsa, setumpah darah setanah air saya. Orang Malaysia yang ngelihat video ini lewat di berandanya skip aja, karena nalar kalian nggak akan nyampe untuk memahami film seperti ini. Kalian tidak punya sejarah seperti yang saya akan ceritakan di video ini. Ya, jadi saudara sebangsa, setumpah darah setanah air saya, ketika di video saya yang viral itu saya mengibaratkan Indonesia ini seperti pohon yang ditumbuhkan dari kecil, dari biji dan menjadi besar seperti sekarang. Mungkin masih banyak dari penonton yang tidak benar-benar memahami seperti apa sih sebenarnya kita merawat dan menumbuhkan pohon ini. Berangkat dari alasan itu, kali ini hari ini saya akan mereaksi sebuah film khusus untuk Hari Merdeka kita ini yang berjudul Indonesia Calling. Ini sebuah film dokumenter yang dibuat oleh sutradara Belanda bernama Joris Evans. Ya, tapi sebelum saya mereaksi film ini, mungkin saudara sebangsa setumpah darah setanah air saya sering mendengar propaganda dari Malaysia yang mengatakan kalau pendiri bangsa mereka lebih pintar daripada pendiri bangsa kita karena mereka memilih merdeka dengan cara berunding, tidak harus berdarah-darah seperti kita, sehingga mereka bisa membangun dengan tenang. Banyak sekali seperti itu, karena propaganda dari sana selalu itu, bahwa kita ketinggalan secara ekonomi. Yang tidak mereka tahu, atau sengaja mereka sembunyikan dari kita adalah bahwa jauh sebelum Malaysia ditawari kemerdekaan oleh tuan mereka Inggris, kita sudah lebih dulu ditawari untuk merdeka dengan cara penjajah. Bukan cuma satu penjajah, dua. Jepang menawarkan kita untuk merdeka dari Belanda, dan Belanda sendiri menyiapkan kemerdekaan untuk kita supaya merdeka dari Jepang. Dan di sini saya tunjukkan bukti kalau omong kosong, waham mereka itu yang selalu mempercayai imajinasi, realitas yang dibuat-buat daripada realitas sesungguhnya. Kalau mempercayai realitas yang salah alias waham, itu adalah waham, benar-benar waham gitu. Itu realitas yang tidak ada. Karena apa? Sebenarnya konsep kemerdekaan kita yang disiapkan Belanda itu jauh lebih paripurna daripada konsep yang disiapkan oleh Inggris untuk Malaysia. Sebenarnya waktu itu, tahun 44, itu Ratu Wilhelmina berpidato di depan radio yang didengarkan jutaan orang di dunia, mengatakan kalau Belanda sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan konsep yang baru, di mana dalam konstitusi yang baru ini mereka akan memposisikan orang Eropa, orang Arab, orang Cina, orang India, dan juga pribumi yang saat itu mereka sebut inlander dalam posisi setara di negara Indonesia yang akan merdeka. Ya, seandainya konsep itu yang kita pilih dulu oleh para pendiri bangsa kita akan jauh meninggalkan Malaysia itu secara ekonomi. Paspor kita jauh lebih kuat daripada paspor mereka. Kita akan diterima dengan mudah di berbagai negara untuk berpergian karena kita masih menjadi negara satelit dari sebuah negara Eropa. Ya, seperti Suriname sekarang, Curaçao, gitu. Itu mereka mudah ke Eropa kemana-mana. Paspor mereka kuat, nggak seperti kita, karena kita memilih untuk mandiri. Film yang akan saya reaksi ini, nanti Indonesia Calling ini, itu terkait dengan kisah ini. Ya, terkait dengan kisah ini.
Jadi ceritanya waktu Jepang masih berkuasa, seperti saya katakan tadi, Ratu Wilhelmina berpidato di depan radio, didengarkan seluruh dunia. Inilah bermulanya film ini. Waktu itu Indonesia secara administratif, meskipun mereka sudah di pengasingan, waktu itu Belanda sudah datang, berada di bawah pimpinan dari Gubernur Jenderal bernama Wipanmuk. Ingat mungkin ya, di buku sejarah kita ada konferensi meja bundar, itu ada Van Mook, segala macam. Nah, jadi Van Mook ini punya seorang tangan kanan bernama Charles van der Plas. Oleh Ratu Belanda, Charles van der Plas inilah yang diperintahkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia versi mereka ya, versi Belanda tadi. Nah, dalam proses persiapan ini kan harus ada propaganda ya, jelas ya, harus ada propaganda. Nah, untuk propaganda itu sebarkan masyarakat tentang betapa baiknya Belanda, bagaimana mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, itu rencananya mereka buatkan film tentang bagaimana Belanda mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk membuat film ini dia menyewa seorang sineas Belanda, yaitu tadi Joris Ivens, yang sangat terkenal waktu itu di dunia. Dia orang satu-satunya yang waktu itu membuat film dokumenter di 21 negara di wilayah konflik, itu di daerah perang, orang perang dia buat film gitu. Jadi dia disewa gitu. Dan kenapa si Joris Ivens ini sebenarnya nggak begitu disukai dia di Belanda, karena dia itu orangnya suka menentang pemerintah lah ya, ketidakadilan pemerintah itu dia tentang gitu, disebutnya orang kiri atau orang revolusioner waktu itu. Nah, kenapa dia dipilih? Karena Belanda itu perlu memperbaiki citra mereka yang sudah sangat buruk di Eropa waktu itu ya. Salah satunya akibat pembantaian moyang saya ya, kakek saya yang ikut jadi korban di sana di Gayul, antara Gayul 2 sampai ke Tanah Alas, kemudian dilanjutkan dan pembantaian di Bali tahun 1908, itu Puputan Badung dan Klungkung gitu, semua jadi habis itu nama mereka jelek sekali waktu itu. Akibatnya, nah mereka ini sekarang mau memperbaiki nama yang sudah terlanjur buruk itu. Jadi mereka ingin menunjukkan betul-betul berniat untuk memerdekakan Indonesia dengan cara yang bermartabat. Bahkan untuk yang membuat filmnya pun dia ambil orang yang anti daripada kekerasan-kekerasan seperti itu. Nah, si Charles van der Plas ini, dia selain bisa bahasa Melayu, dia juga bisa berbahasa daerah lain di Indonesia waktu itu. Jadi dia punya banyak kontak dengan tokoh-tokoh pergerakan kita yang mau merdeka gitu kan. Itu diskusinya sama dia, sama si Charles van der Plas ini. Waktu itu kita September 1944, dia ke Hollywood, ketemu dengan Joris Ivens ini dan menandatangani kontrak untuk buat film. Dan bukan hanya buat film, Joris film ini diangkat menjadi ketua komisioner film di Hindia Belanda. Ya, seperti teman-teman Basuki sekarang itu ada andilnya si apa ini nih dulu. Si Joris Ivens ini. Tapi karena waktu itu Indonesia dikuasai Jepang, Jorisnya nggak dibawa langsung ke Jakarta yang waktu itu masih namanya Batavia ya, tapi ke Australia. Nah, kenapa Australia? Karena waktu itu pemerintah Belanda ini, waktu Jepang masuk kan nggak sempat tuh langsung balik ke Belanda. Itu memindahkan pusat pemerintahannya itu ke Australia dari pengasingan. Jadi pemerintahan di Belanda waktu itu di pengasingan gitu, itu dibawa ke Australia. Nah, kesanalah si Joris Ivens ini dibawa ya. Nah, dari sana dia bikin persiapan filmnya gitu. Tapi semua persiapan Joris ini berantakan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena Indonesia tiba-tiba memproklamasikan kemerdekaan, itu nggak diperkirakan sama Belanda. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan tepat hari ini 78 tahun yang lalu. Gimana ceritanya sampai diproklamasikan, itu mungkin sudah ada yang menonton videonya Profesor Mahfud, belum nonton ini videonya. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang.
Nggak bisa. Mana didesak Saya oleh sudah berjanji pemuda-pemuda tanggal sebenarnya. 24 Soekarno-Hatta ngambil juga nggak mau, kemerdekaan Putih. tapi didesak. Bung Hatta Ya. juga nggak Nah mau. begitulah akhirnya ya Lalu Yoris ini itu mempersiapkan segala kalau tidak sesuatunya merdeka itu di sekarang, Australia. Indonesia Jadi nggak kan akan pernah berantakan nih merdeka. film itu. Kenapa? Jadi Karena kemudian dia menurut bikin film konvensi Indonesia Calling ini sebenarnya nggak sengaja. itu PBB Nggak pada sengaja. waktu itu. Kenapa nggak sengaja? Konvensi Ya Ligawan. karena dia pas di Australia itu kan jadi nggak Bekas tahu suatu tuh gimana. negara Dia jajahan ditempatkan di situ yang penjajahnya di kantor perang propagandanya harus pemerintah mengembalikan Belanda. negara jajahannya ke Nah di sana penjajah dia nggak sebelumnya. disukai. Kenapa? Karena dia itu seperti nggak betul-betul mendukung Belanda gitu loh. Dia kekerasan Belanda itu dia serang, dia nggak suka gitu kan. Ini gimana sih ini dia orang Belanda, dibayar sama Belanda tapi nggak suka dengan perlakuan Belanda gitu. Nah jadi di kalangan Belanda sendiri dia sebenarnya nggak disukai gitu. Nah terus dia ini kan tapi si Yoris ini dia ini disukai cewek-cewek nih, di mana-mana dia pergi gitu. Sebelum dia datang ke Australia itu kalangan seniman cewek-cewek di Australia itu udah tahu tuh dia tuh mau datang sininya si Yorisnya, jadi mulai heboh nih, mulai dekat. Nah salah satu yang dekat sama dia itu namanya Catherine Duncan. Dia itu bintang radio di Australia yang sangat terkenal waktu itu juga. Ini dia teater, saudara teater gitu kan, dan sangat revolusioner. Dia dekat dengan orang-orang kiri. Nah kebetulan waktu itu, waktu Belanda, bukan kebetulan sih, waktu Belanda memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda ke Australia itu, mereka kan angkut nih pegawai-pegawainya rata-rata orang Indonesia ya, pegawainya ke sana. Tapi bersama mereka juga diangkut tuh rombongan tahanan politik di Bovendigul. Tahanan politik ini. Ya kan? Kenapa diangkut? Karena tahanan politik di Bovendigul ini zaman itu orang-orang Indonesia paling cerdas di zamannya dan paling revolusioner gitu. Jadi mereka takut kalau mereka ini ditinggal di Indonesia ketika Jepang datang, mereka akan berkolaborasi sama Jepang menghabisi Belanda gitu. Kacau nih. Jadi mereka diangkutlah ke Australia. Tapi sialnya waktu di Australia itu hukumnya kan beda dengan di Indonesia. Di Hindia Belanda, waktu di Hindia Belanda ada tahan politik. Australia nggak mengenal namanya tahan politik. Bagi mereka politik itu bukan kejahatan. Kejahatan itu yang mencuri, merampok, memperkosa gitu. Politik nggak ada gitu. Jadi sampai di Australia dilepaslah semua tahanan politik ini. Dan mereka pun mulai bekerja di berbagai bidang. Gitu. Di berbagai bidang bekerjanya. Dan mereka ini kan cerdas ya, bacaannya tebal-tebal, buku bisa berbicara dalam berbagai bahasa Eropa, dan banyak gitu dari buku tadi. Jadi mereka masuk ke berbagai bidang di Australia ini, dan banyak cewek-cewek Australia juga dekat sama dia, karena mereka ini nggak ada minder-mindernya gitu sama orang bangsa manapun, mereka sama pinternya kok gitu, bahkan lebih pintar daripada orang itu. Kalau sekarang mungkin banyak minder bule-bule gitu, kalau Malaysia kita lihat kemarin profesornya aja masih ngeliat orang putih itu begitu. Pendahulu kita nggak ada kayak begitu, rata semua dia buat. Friends, in the name of the Indonesian Republic, I thank you for this flag. We will never forget the great help Australian labor has given us in the vital first days of our republic when we need that help most. And may Australia and Indonesia be united forever. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Orang segala bangsa itu sama kok. Karena begitu doktrin kita Indonesia ini, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu bukan hanya berlaku untuk saudara sebangsa, tapi seluruh orang di dunia dilihat kayak begitu. Itu yang terlihat dari sikap mereka. Makanya banyak waktu itu cewek-cewek Australia itu jatuh cinta sama mereka, nikah sama mereka, karena memang pintar-pintar mereka ini. Nah, salah satunya yang mereka masuki itu adalah bekerja untuk di buruh di pelabuhan. Dan di buruh pun mereka langsung jadi tokoh penting di situ. Dia bisa mempengaruhi semuanya untuk pro ke Indonesia. Nah, di sinilah kemudian kisah film ini bermula. Jadi waktu itu pas tahun 45 kapal-kapal Belanda kan banyak nih di Australia gitu. Belanda mau balik lagi ke Indonesia. Tapi si Yoris ini waktu dia lagi duduk-duduk di apartemennya, itu dia lihat, loh ini ada apa nih rame-rame gitu kan, orang duduk-duduk di situ di pelabuhan. Nah ketika itu, pas dia duduk-duduk di pelabuhan, dia lihat, dia turun, ada apa? Ngobrol. Oh ternyata itu orang-orang ini mogok, orang pelabuhan di Australia ini mogok. Pekerja pelabuhan itu nggak mau mereka ini melayani kapal ya untuk bekerja untuk melayani kapal-kapal Belanda yang akan berangkat ke Indonesia untuk menyerang balik gitu. Jadi pemogokan massal, belum pernah ada kejadian sebesar itu di Australia. Nah
si Yoris ini datang nanyain ininya, apa yang terjadi gitu. Dia memang orang yang revolusioner kan, dengar begitu. Oke, kalau begitu katanya, aku menentang pemerintahku, aku nggak mau ini katanya. Yuk kita bikin film. Nah, gimana bikin film itu? Dia bisa dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia tadi itu melalui si Catherine Duncan tadi. Dia ini kan orang yang revolusioner juga, dideketin. Nah, dekatlah mereka dengan orang Indonesia, diajarin lah ini orang-orang kita tadi, para pendahulu kita yang cerdas-cerdas tadi buat film, jadi buat film sendiri. Nah, jadi ini kan jadi lucu nih. Dia dibayar oleh pemerintah, dia orang Belanda, dibayar oleh pemerintah Belanda untuk buat film propaganda tentang betapa baiknya Belanda ke Indonesia. Ini malah jatuhnya dia bikin film untuk propaganda perjuangan kemerdekaan Indonesia, coba. Ya kan, jadi makanya dibuat itu diam-diam dia bikin filmnya ini, betul-betul di bawah tanah gitu kan, pakai ini seadanya gitu, peralatan seadanya, biaya seadanya. Nanti lihat di filmnya muncul ada buruh-buruh, itu buruh-buruh yang muncul di dalam film itu nggak dibayar, bukan cuma nggak dibayar, tapi mereka ikut urunan untuk biaya film ini. Karena untuk materinya, materi dasarnya, bahan-bahan filmnya itu dibawa dari mana? Itu sumbangan, itu film itu. Sumbangnya yang banyak nyumbang itu tentara-tentara Australia yang waktu itu perang di Kalimantan dengan Jepang. Begitu Jepang kalah, mereka disuruh untuk perang melawan gerilyawan Indonesia. Mereka menolak, mereka balik ke Australia. Nah, bahan-bahan mereka itu, yang materi mentah film-filmnya itu dikasihkan ke Yoris ini untuk buat filmnya. Ya kan? Jadi, karena dia orang Belanda dan dibayar oleh pemerintah Belanda, dia nggak boleh muncul sebagai sutradara nih. Makanya waktu film itu diputar pertama, premier namanya, itu bukan dia di sutradaranya, nggak jelas tuh siapa. Ada pacarnya waktu itu, Marion Michelle apa gitu namanya. Nah, dia itu yang ini yang ditampilkan gitu sebagai sutradaranya. Baru kemudian setelah film ini jadi gitu ya, baru setelah film ini jadi, benar-benar jadi. Nah, jadi kan waktu itu kalau dia yang ngaku bahwa dia yang bikin filmnya, itu bakal langsung segera ditangkap, itu pengkhianat kan, pengkhianat negara dia kan. Nah, baru waktu filmnya itu jadi, dia bikin konferensi pers, kalau itu film dia yang buat, heboh lah. Saya mendukung kemerdekaan Indonesia, gitu. Dan dia dicap pengkhianat lah, di kalangan film juga namanya hancur, karena dia melanggar kontrak kan, melanggar kontrak kerja kan, mengkhianati negara, menghindari ratu, dia hancur lah dia pokoknya waktu itu. Tapi, ya itu, sampai-sampai KPK-nya Belanda itu turun tangan tuh nyelidiki dia waktu bikin film itu, ada pakai fasilitas pemerintah Belanda enggak ini gitu kan. Ternyata memang enggak ada, betul-betul dari sumbangan-sumbangan tadi gitu. Nah, lebih beratnya lagi waktu itu, Kodak kan bisa dibilang memonopoli distributor, distribusi film waktu itu. Kodak nggak mau mendistribusikan filmnya itu di atas lobbynya pemerintah Belanda gitu. Jadi betul-betul berat dia. Nah, jadi seperti itulah film ini akhirnya jadi, menunjukkan bagaimana semangat perjuangan dari pendahulu kita dan hebatnya pendahulu kita dulu, pinternya dan nggak ada minder-mindernya gitu ya. Kalau nonton ini nanti malu kita orang Indonesia ini yang menundukkan kepala gitu sama negara kecil ujung Medini itu di seberang Selat Malaka itu, karena nggak ada apa-apanya mereka itu dengan perjuangan kita. Apalagi jadi lucu ngelihat nanti kroco-kroco model Borunaga, model Malindo Damai, model Sari Ting Ting ini menjual remah-remah, remeh-remeh, temeh kecil keburukan Indonesia itu demi recehan gitu ya. Itu jadi lucu ngelihatnya. Dan lebih lucu lagi kita ngelihat nanti bangsa pengecut waham itu yang nyuruh-nyuruh perempuan model Sari Ting Ting, model Borunaga bersembunyi di belakangnya, dia diojok-ojokin sama kita untuk ribut sama kita gitu. Itu jadi makin lucu. Jadi saudara sebangsa setanah air, begini dulu preambulnya. Setelah ini saya akan reaction langsung filmnya. Tetap tegakkan kepala kita di hari merdeka kita yang ke-78 ini. Mari kita bawa negara kita ini sekarang yang dari menanjak ini, kita pastikan dan kita kawal kita untuk menjadi negara yang maju sejahtera di masa depan. Demikian dulu video kali ini dari saya. Merdeka, merdeka, merdeka.